Teknik penguatan kuno, bab 21 sulit untuk menjadi kuat. Mungkinkah herbal dari kelas yang berharga ke atas tidak dapat dikonsumsi secara langsung? King Sui merenung. Dia tahu bahwa orang-orang di dunia sebelumnya benar-benar mengkonsumsi hal-hal seperti ginseng berusia 100 tahun tanpa efek buruk. King Yi menepuk dahi King Sui dan dengan lembut berkata, herbal kelas umum dapat langsung dikonsumsi setelah sedikit diproses, tetapi tentu saja persentase kekuatan obat yang dapat diserap hanya sekitar 10-20%. Mayoritas kekuatan obat yang tersisa akan terbuang sia-sia. Secara alami, ada beberapa pengecualian untuk ini. Ketika jamu sudah berumur 500 tahun atau lebih, jamu tidak bisa lagi dikonsumsi secara langsung. Jika Anda mengabaikan batasan keamanan, dan bertekad untuk melakukannya, alih-alih membantu Anda, herbal akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Anda. Jika ramuan itu dari kelas berharga atau lebih tinggi, memakannya secara langsung bahkan dapat menyebabkan kematian seseorang. Petik 2. Oh, lalu bagaimana dengan jamu yang tidak bisa langsung dikonsumsi? Mungkin ada metode bagi kita untuk menyerap esensi obat di dalamnya. King Sui berspekulasi. Saat memikirkannya, profesi alkimia tiba-tiba muncul di benaknya. Ahli alkimia, melihat bahwa King Sui tampaknya sangat tertarik dengan profesi alkimia, King Yi memberikan penjelasan rinci, ramuan yang tidak dapat dikonsumsi secara langsung akan membutuhkan seorang alkemis untuk meramunya menjadi pil. Menggunakan berbagai metode, setelah mengekstrak esensi herbal dan akhirnya mengentalkannya menjadi bentuk pil, mereka akan dapat mencegah hilangnya kekuatan obat yang berlebihan. Dan dengan demikian, dengan cara ini juga akan lebih bermanfaat bagi seorang kultivator untuk mengkonsumsi pil yang dibuat, daripada ramuan itu sendiri. Petik 2. Jadi itulah alasannya. King Sui memahaminya dengan lebih baik sekarang. Awalnya dia berpikir bahwa mengkonsumsi ramuan secara langsung paling banyak hanya akan menyebabkan hilangnya sedikit energi yang tersimpan. Dia awalnya berpikir bahwa karena tubuh tidak dapat menyerap energi dalam jumlah besar sekaligus, kelebihan energi akan dibuang sebagai limbah. Dia tidak pernah menyangka bahwa untuk herbal yang dinilai berharga atau lebih tinggi, jumlah energi yang berlebihan akan menyebabkan tubuh seseorang meledak, menyebabkan kematiannya. Ibu, karena ramuan dan bahan medis dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, bagaimana dengan alkemis? Apa perbedaan antara pil yang dibuat oleh alkemis peringkat 3 dan peringkat 5? Semakin tinggi peringkat seorang alkemis, semakin baik kualitas pil yang dia buat. Jelas, seorang alkemis peringkat umum akan merasa hampir tidak mungkin untuk memperbaiki dan meramu pil dari kelas berharga. King Yi menjawab. Jajaran alkemis agak mirip dengan klasifikasi tumbuhan. Itu hanya sedikit lebih kompleks dibandingkan umum, berharga, giok, raja, kerajaan, kaisar, santo, surgawi. 8 nilai ramuan spiritual ini sebanding dengan 8 peringkat alkemis yang berbeda. Satu-satunya perbedaan adalah, untuk alkemis, setiap peringkat dibagi lagi menjadi 10 level. Misalnya, alkemis peringkat umum dari level 10. Sebenarnya mirip dengan Western Fantasy. Semakin tinggi pangkat seorang alkemis, semakin tinggi kualitas pil yang dibuat. Namun, saya masih tidak tahu kapan saya bisa menguasai seni alkimia yang diberikan kepada saya oleh teknik penguatan kuno. Saya bertanya-tanya, jika saya meramu pil berdasarkan resep kuno dari teknik penguatan kuno, berapa nilainya? Mata King Sui bersinar dengan cahaya, dia semakin bersemangat untuk menjadi seorang alkemis. Klan Situ dari kota 100 mil ingin membeli semua ramuan bergradasi berharga dari klan King kami. Mungkinkah mereka menyembunyikan seorang alkemis? Memikirkan kembali betapa arogan Situ Bu Fan bertindak, serta pandangan dingin si King Zuang ketika dia diperkenalkan oleh Situ Bu Fan sebagai tunangannya, King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Potongan-potongan teka-teki mulai berjatuhan di dalam pikirannya. Mungkinkah ini alasan mengapa King Si Zuang ditunangkan secara paksa dengan Situ Bu Fan sebagai tunangannya, meskipun dia tidak mau? King Yi menatap King Sui dengan kaget. Anak ini, kekuatan deduksinya hampir seperti dewa. Dia tersenyum dan mengacak-acak rambut King Sui dan berkata, tebakanmu benar, alasan mengapa klan Situ begitu termasyur di kota 100 mil adalah karena salah satu putra Situ nantian telah patah. Sampai ke level alkemis peringkat jade. Hanya seorang alkemis berperingkat giok, namun dia berani menjadi begitu sombong. King Sui berseru dengan tidak senang. Mendengar itu, King Yi hampir batuk darah. Menggunakan sedikit kekuatan, dia menepuk kepala King Sui dan berkata, apa maksudmu dengan, hanya seorang alkemis berperingkat giok, apakah menurutmu ada banyak alkemis? Bahkan di seluruh kota 100 mil, jumlah alkemis terkemuka dapat dihitung dengan satu tangan. Meskipun yang bernama Lei dari klan Situ baru mencapai level 1 dari Jade Rank,
dia secara alami memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. King Yi terkikik, setengah dalam humor dan setengah ketakutan pada ketidaktahuan King Sui. King Sui dengan lembut menggelengkan kepalanya dan tersenyum, melihat King Yi bahagia membuatnya bahagia juga. Hanya di depan King Yi King Sui akan tampak seperti anak kecil yang sederhana dan naif. Karena menjadi seorang alkemis sangat dihormati, mengapa alkemis itu tidak meninggalkan kota 100 mil dan pergi ke beberapa kota besar lainnya untuk berkembang? Mengapa dia ingin membatasi dirinya sendiri? King Sui tidak bisa mengerti. Hai, apakah kamu tidak mengerti teori di balik, seseorang lebih suka menjadi ikan besar di kolam kecil daripada ikan kecil di kolam besar? Di sana, statusnya mirip dengan berlian. Di luar sana, di dunia yang luas, dia mungkin hanya sepotong batu. King Yi menjelaskan. King Sui akhirnya mengerti. Dengan status alkemis peringkat giok tingkat 1, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alkemis yang lebih kuat di dunia. King Sui semakin bersemangat tentang prospek menuju ke dunia luas Kyushu. Sangat disayangkan bahwa dia masih tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dunia luar bisa menarik, tetapi juga berbahaya. King Sui tidak ingin membuang nyawanya dengan sia-sia. Ya, meskipun orang biasanya mengatakan bahwa alkemis memiliki kekuatan yang menakutkan. Para alkemis yang mereka maksud adalah para alkemis yang memiliki peringkat raja atau lebih tinggi. Karena mereka yang mampu meramu pil King Grade atau lebih tinggi biasanya adalah penggarap Xiantian. Kata-kata King Yi menyentak King Sui dari perenungannya. Xiantian, seorang kultivator di alam Xiantian dapat memusnahkan kota 100 mil hanya dengan menjentikkan jarinya. Belum lagi seorang penggarap alam Xiantian yang juga seorang alkemis. Menjadi seorang alkemis saja sudah memberikan seseorang status yang dihormati. Selain fakta bahwa dia adalah seorang penggarap alam Xiantian, juga menjadi seorang alkemis. Bahkan Tuan Kota harus menunjukkan rasa hormat padanya. Menjadi seorang alkemis sangat luar biasa. Lagi pula, mereka menghabiskan setiap waktu mereka untuk mempelajari seni ramuan pil, kadang-kadang bahkan sampai mengabaikan kultivasi mereka sendiri. Jika semua orang dapat dengan mudah membuat pil King Grade atau pil level yang lebih tinggi, bagaimana mungkin profesi alkimia masih dianggap sebagai profesi dengan status paling dihormati? Profesi ini benar-benar memiliki persyaratan ketat yang diperlukan untuk berlatih di dalamnya. Untuk menghasilkan pil kelas raja atau lebih tinggi, seseorang harus berada di alam Xiantian. Hanya di alam Xiantian, kultivator dapat menggunakan api batin Xiantian mereka untuk membantu mereka dalam ramuan pil. King Sui dan King Yi sudah tiba di halaman mereka sendiri di tengah diskusi mereka. Meskipun sangat sulit untuk menerobos ke alam Xiantian. Jika saya ingin mencapai tahap alkemis common, precious atau jade rank, apakah persyaratannya juga akan sesulit itu? Lagi pula, di kota 100 mil yang memiliki populasi lebih dari 1 juta orang, hanya ada beberapa alkemis peringkat giok. King Sui merenung. Poin utamanya adalah pelatihan untuk menjadi seorang alkemis sangat sulit, prasyaratnya adalah menghafal dan memahami semua yang ada di dalam buku, dan langkah awal ini saja sudah dianggap penghalang, ketika buku ini membatasi 80% sampai 90% orang yang ingin menjadi alkemis. Tidak cukup hanya memiliki tekad. Keterampilan menghafal dan pemahaman tingkat tinggi juga sangat penting. Hanya setelah menyelesaikan langkah-langkah awal menghafal dan benar-benar memahami esensi dari ketiga buku ini Anda akan dianggap sebagai dokter medis. Jika Anda benar-benar ingin menjadi seorang alkemis, Anda harus mencari seorang master. Hanya dengan bimbingan seorang ahli alkimia, Anda akan dapat mempelajari keterampilan alkimia yang sebenarnya, seperti ekstraksi esensi dan teknik ramuan pil. Petik 2. Untuk pil racikan dari common grade hingga jade grade, prosesnya dikenal dengan essence extracting. Hanya setelah Anda mencapai alam Xiantian, Anda akan mampu meramu pil tingkat kelas raja atau lebih tinggi dengan menggunakan teknik ramuan pil. Oh, begitu. Bu, 3 buku yang kamu sebutkan tadi, bisakah aku menemukannya di perpustakaan kita? King Sui dengan penuh semangat bertanya. TL, Api Biru Zich, Comfortable A plus A Dark Mode, of Perbaikan Kata. Teknik penguatan kuno, bab 22 kebohongan tak berdaya. Oh, begitu, Bu, 3 buku yang kamu sebutkan tadi, bisakah aku menemukannya di perpustakaan kita? King Sui dengan penuh semangat bertanya. 3 buku yang disebutkan King Yi bukanlah buku langka atau berharga, mereka sebenarnya bisa dianggap relatif umum. Hanya dari judul buku-buku ini, orang dapat mengatakan bahwa pengetahuan yang tercatat di dalamnya adalah pengetahuan dasar tentang tumbuhan yang berfungsi sebagai dasar dari pengetahuan seorang alkemis. Oleh karena itu, salinan buku-buku ini sangat biasa, bahkan orang biasa yang bukan milik klan manapun akan memiliki salinannya.
Hampir semua orang dewasa di desa King telah membolak-balik isi dari 3 buku, menghafalnya sebanyak mungkin. Lagi pula, ketika mereka pergi berburu atau mencari makan di alam liar, dengan keberuntungan mereka mungkin dapat menemukan tumbuhan berharga yang mungkin mereka abaikan jika bukan karena pengetahuan dari buku-buku. King Sui menjelaskan, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya saat dia melihat King Sui. Setelah mengetahui dari King Yi bahwa salinan kurang dari lebih besar dari, kurang dari lebih besar dari dan kurang dari lebih besar dari sangat tersebar luas, King Sui dapat memastikan bahwa pengetahuan di dalam buku-buku ini paling banyak adalah pengetahuan dasar yang membentuk fondasi seorang alkemis. Jika buku-buku itu langka dan berharga, bagaimana bisa begitu banyak orang bisa mengaksesnya? Karena King Sui telah memutuskan bahwa dia ingin menjadi seorang alkemis, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan sekarang untuk membaca buku-buku yang berisi informasi yang berkaitan dengan seni alkimia. Karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memfasilitasi terobosannya ke lapisan keempat teknik penguatan kuno saat ini, King Sui ingin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang seni alkimia. Dia ingin membaca lebih lanjut dan mencari tahu apakah alkimia yang dia tahu dari Western Fantasy mirip dengan yang mereka praktikkan di dunia 9 benua. King Sui, mengapa tiba-tiba tertarik membaca? King Yi dapat merasakan bahwa King Sui memiliki rasa ingin tahu yang membara tentang pengetahuan yang terkandung dalam buku-buku ini. Keke, Bu, Ibu ada di bisnis jamu, saya ingin lebih mengerti tentang jamu agar saya bisa membantu Ibu. Siapa tahu, saya bahkan bisa menjadi seorang alkemis di masa depan juga. King Sui berkata setengah bercanda. Kamu bocah kecil, bagaimana bisa begitu mudah bagi seseorang untuk menjadi seorang alkemis? King Yi tersenyum lembut. Sudahlah, kita akan melihat ke masa depan. Setelah semua, momen penindasan tidak berarti apa-apa. Seperti kata pepatah, seseorang harus menderita sebelum dapat mencapai hal-hal besar. King Yi berkata dengan hangat sambil mengusap rambut King Sui. Melihat King Yi, King Sui sekali lagi merasakan kebesaran cinta keibuan. Ibu, saya berencana untuk meninggalkan desa King dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin melihat dunia luar. Lagi pula, aku sudah berusia 15 tahun, dan aku bahkan belum pernah keluar dari desa King sebelumnya. Orang-orang akan mencap saya sebagai anak desa jika mereka tahu. King Sui sangat merindukan dunia luar. Dia juga tahu bahwa mengangkat topik ini akan menyebabkan King Yi mengkhawatirkannya. Bagaimanapun juga, kekuatannya seharusnya hanya pada level kelas 3 seni teratai biru. King Yi mengerutkan alisnya karena khawatir dan menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membawa King Sui ketika dia pergi ke kota 100 mil. King Yi takut King Sui menjadi terlalu tertarik dengan pemandangan indah di luar desa King dan menolak untuk kembali. Dia pasti akan menderita dan diganggu di luar desa King dengan sedikit kekuatan yang dia miliki. Apa yang King Yi tidak tahu adalah bahwa kondisi mental King Sui sudah matang menjadi keadaan dewasa sejak lama. Sakit dan penderitaan. Apa itu? Sebelum tekad yang benar, itu bukan apa-apa. King Sui sudah lama memahami bahwa, di dunia ini di mana kultivasi adalah kuncinya, yang kuat menguasai segalanya. Kekuasaan adalah otoritas yang paling mutlak, sedangkan kekuatan menentukan status seseorang. Itu sama sepanjang zaman. Melihat alis King Yi yang berkerut, King Sui tahu bahwa dia mengkhawatirkannya. Ini juga diharapkan. Jika dia ingin meninggalkan desa, dia harus keluar dengan alasan yang masuk akal. Ibu, apakah kamu khawatir aku akan diganggu? King Sui mengedipkan matanya, tampak polos, mencoba membuat suasana tidak terlalu tegang. Bagaimanapun, semua anak dekat dengan hati orang tua mereka, bagaimana mungkin King Sui tidak mengerti kekhawatiran King Yi untuknya? King Sui, bagaimana dengan ini? Hanya tinggal di sini selama beberapa bulan lagi, setelah saya menjadi kurang sibuk, saya akan menemani Anda untuk tur dunia luar bersama, oke? King Yi merasa pahit di hatinya. Bagaimanapun, klan besar seperti klan King membutuhkan banyak modal untuk beroperasi. Bisnis pengobatannya di kota 100 mil sangat penting untuk kelangsungan hidup klan King. Selain itu, baru-baru ini telah terjadi transaksi bisnis besar-besaran. Sedikit keraguan muncul di hatinya, karena di satu sisi dia ingin menemani King Sui, sementara di sisi lain, dia harus menyelesaikan transaksi bisnis ini secara pribadi. King Sui pergi dan menghibur King Yi, karena dia bisa melihat bahwa King Yi terpecah di antara dua front. Ibu, sebenarnya aku tidak selemah kelihatannya, aku punya sesuatu yang selalu ingin kukatakan padamu. King Sui mulai menggeliat dengan tidak nyaman, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia membutuhkan sesuatu yang dekat dengan itu, sesuatu yang juga terdengar masuk akal untuk memungkinkan King Yi mempercayainya. Oh, bocah nakal,
Setelah dewasa kamu memutuskan untuk mempermainkan ibumu. King Sui tersenyum sedikit memarahi King Sui. Oke, silakan, katakan padaku apa yang kamu sembunyikan. Setelah King Sui melihat senyum muncul di wajah King Yi, dia tahu bahwa ini adalah hal yang baik. Jika dia berhasil meyakinkan King Yi sekarang, dia akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi dunia di luar desa King. 5 tahun yang lalu, di dasar pegunungan barat, saya bertemu dengan seorang pria yang sangat kuno. Setelah melihat saya, lelaki tua itu tertawa dan berkata bahwa ini adalah pertemuan kebetulan, dia punya perasaan bahwa ini pasti pengaturan takdir. Orang tua itu mengulas teknik kultivasi saya dan berkata bahwa teknik penguatan yang saya latih saat ini tidak cocok untuk diri saya sendiri. Setelah itu, dia mengajari saya satu set teknik penguatan yang tidak hanya akan mampu memperbaiki tendon dan tulang saya, tetapi juga secara besar-besaran meningkatkan tingkat kekuatan saya. Selain itu, sebelum dia pergi, dia juga memberiku satu set teknik tinju. Saat itu, saya masih muda dan bodoh dan tidak terlalu mengerti. Namun, saya mempraktikkan teknik yang diajarkan orang tua itu kepada saya dan telah memperoleh beberapa keberhasilan kecil dalam 5 tahun terakhir. Sekarang 5 tahun telah berlalu, saya menyesal tidak belajar lebih banyak darinya. Karena sekarang aku memikirkannya, dia pasti seorang kultivator Xiantian. King Sui buru-buru mengeluarkan banyak omong kosong, mencampurkan beberapa elemen kebenaran. King Yi memasang tatapan tidak percaya di matanya saat dia menemukan banyak celah mencolok dari cerita yang dijelaskan King Sui. Namun, dia masih diam-diam membiarkannya selesai. Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki beberapa kesuksesan kecil setelah berkultivasi selama 5 tahun, jadi apa kekuatanmu yang sebenarnya sekarang? King Yi menghargai bahwa King Sui berusaha membuatnya merasa tidak terlalu khawatir. Namun, dia berharap apa yang dikatakan King Sui itu benar. Lelaki tua itu tidak mengatakannya, jadi aku tidak yakin seberapa kuat level kekuatanku. Namun, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa saat ini, kekuatan saya dapat dihitung dalam 20 besar murid generasi ketiga. King Sui tidak berani memberitahu King Yi tentang kekuatannya yang sebenarnya. Karena seperti ini, dan melihat seberapa percaya diri kamu, ibu akan menekan kekuatannya ke Martial Warrior, kelas 6 dan memiliki kompetisi kecil denganmu. King Yi berkata dengan antisipasi. Dia tidak sabar untuk mengetahui berapa banyak King Sui tumbuh dalam 5 tahun ini. King Sui tersenyum kegirangan di dalam hatinya, rencananya telah berhasil, jika saya berhasil menang, dapatkah ibu memberi saya izin untuk meninggalkan desa King? King Yi ragu-ragu untuk beberapa saat, melihat ekspresi percaya diri di wajah King Sui, dia tidak yakin apakah dia harus bahagia atau sedih. Dia khawatir King Sui mungkin akan menjadi pemenang, tetapi dia juga berharap dia akan menang, membuktikan kepada semua orang bahwa tingkat kekuatannya dapat dibandingkan dengan Martial Warrior, kelas 6. Semakin kuat dia, semakin baik. Ini berarti bahwa dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri ketika dia melakukan perjalanan di luar desa King. King Yi memberi King Sui ultimatum. Kalahkan aku dan kamu akan mendapat izinku. Meskipun, hatinya berpikir bahwa jika King Sui terbukti lebih kuat dari yang diharapkan, dia hanya akan diam-diam meningkatkan kekuatannya. King Sui berseri-seri, dengan senyum lebar di wajahnya. Oke, aku siap. King Yi berada di ranah komandan bela diri, kelas 8, jika King Yi menekan kekuatannya ke prajurit bela diri, kelas 6, maka dia benar-benar yakin bahwa dia tidak akan cocok untuknya. Teknik penguatan kuno, bab 23 pertanyaan tentang kelas bela diri. Baiklah, biarkan aku melihat apa yang diajarkan orang tua kuno itu padamu. King Yi tertawa saat dia menyiapkan posisinya untuk bertarung. Faktanya, King Sui selalu sangat bingung, mengapa cucu tertua generasi ketiga King Clan, King Zi, sudah dianggap berada di puncak ketika kultivasinya hanya di prajurit bela diri kelas 8. Sebagai perbandingan, King Yu pada usia 18, yang kultivasinya berada di puncak prajurit bela diri kelas 7 dianggap jenius. Sementara King Clan generasi kedua telah menembus komandan bela diri kelas 8, dan beberapa bahkan telah menembus ke kelas 9. Kultivasi King Luo berada di komandan bela diri kelas 10, tapi dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Meskipun King Zi, yang sudah berusia 25-26 tahun dianggap sebagai pemimpin di antara generasi ketiga, dia belum melangkah ke ranah Martial General. Bahkan jika dia menerobos ke ranah Martial General dalam 5 tahun dan ranah Martial Commander dalam 10 tahun lagi, dia paling banyak akan bisa mencapai ranah komandan Martial kelas 1 pada usia 40+. Sebagai perbandingan, anggota generasi kedua saat ini yang berusia 40 tahun atau lebih, setidaknya telah berkultivasi ke ranah komandan bela diri kelas 8. Membersihkan pikirannya dari gangguan,
King Sui tahu bahwa spekulasinya benar. Pasti ada beberapa komplikasi dengan budidaya generasi ketiga. Entah itu, atau anggota generasi kedua semuanya jenius tak tertandingi yang bakatnya bahkan melebihi King Yu. Bagaimana bisa ada begitu banyak jenius dalam klan King? Betapa sangat mencurigakan. Karena sesi sparring, King Yi membawa King Sui ke halaman belakang King Mansion. Halaman belakang ini milik klan King. Terletak di dalamnya adalah rumah dan ruang latihan King Yi. Gudang lain juga terletak di dalamnya. Halaman belakang sangat luas, dengan tembok setinggi 10 meter mengelilinginya di keempat arah. Jauh di kejauhan ada beberapa anjing hitam, seukuran banteng, berbaring malas di sana, memandang berkeliling dengan waspada, memberikan kesan menjaga sesuatu. Anjing-anjing ini diberi nama Moriyama Tiger Mastiff, penampilan mereka mirip dengan Tibetan Mastiff dari dunia masa lalu King Sui, meskipun ukurannya jauh lebih besar, serta jauh lebih berotot dan ganas. Sayangnya, di dunia ini, ada banyak hewan dan binatang buas dengan sifat yang jauh melebihi anjing-anjing ini. Oleh karena itu, Mastiff hanya bisa digunakan sebagai anjing penjaga di klan King. Setiap binatang buas yang berkeliaran, dapat dengan mudah membantai Moriyama Tiger Mastiff yang tampaknya besar ini untuk makan malam. Lagi pula, Mastiff ini hanya tampak kuat, mereka bukan tandingan binatang buas dengan kekuatan sejati. Semua pikiran ini terlintas di benaknya dalam sekejap, setelah itu dia melihat King Yi yang sudah siap, King Sui kemudian juga masuk ke dalam sikap pembukaannya. Untuk menunjukkan niatnya, King Sui menyerang dengan satu kepalan tangan. Saat dia menyerang, hanya menggunakan kekuatan tubuhnya, tanpa bantuan ki batinnya, serangan yang tampaknya lambat ini sebenarnya menyebabkan angin lembut dihasilkan di sekitar tinjunya. Mengandung kekuatan tirani, tinjunya bergerak ke arah King Yi. Ai, King Yi tersambar petir. Petunjuk teror dan kekaguman melintas di matanya. King Yi tahu, hanya dengan melihat satu pukulan itu. Serangannya ini, sebenarnya mengandung kekuatan yang jauh melebihi kekuatan seorang prajurit bela diri kelas 6. King Yi tidak membuang waktu, dia memanggil ki internalnya dan mengulurkan tangan kanannya dengan cepat ke arah King Sui, mencoba menangkap tinju King Sui yang mendekat. Keke, King Sui tertawa kecil, tepat ketika tinjunya hendak bersentuhan dengan King Yi, dia mengubah arah serangannya dengan kecepatan yang menakjubkan. Tinju King Sui yang awalnya terkepal dengan erat menjadi rileks saat dia mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya, membentuk bentuk pedang satu saat dia dengan cepat menikam titik akupuntur Sao Sang, Yuji, Taiyuan, Lai Ke, 2, dari King Yi. Lengan kanan. Mirip dengan patung beku, King Yi berdiri di sana tanpa suara karena terkejut. Dia menemukan bahwa lengan kanannya benar-benar tidak memiliki kekuatan, dan dipenuhi dengan mati rasa. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa King Sui telah menguasai teknik mengerikan seperti itu, yang mampu mengunci titik akupuntur dan menghancurkan saluran energi lawan. Kebingungan muncul di hati King Yi. Jenis seni bela diri ini, meskipun kuat, sangat sulit untuk dilatih. Bagaimanapun, ini membutuhkan praktisi untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang posisi semua meridian, saluran energi, dan titik akupuntur yang berbeda. Mereka yang berhasil menguasai ini tidak diragukan lagi adalah para jenius yang menggetarkan surga dengan kemauan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari orang biasa. Bagaimanapun, seseorang akan diminta untuk mengeluarkan upaya yang sangat membosankan untuk menguasai teknik ini. Praktisi harus memperhitungkan reaksi lawan, kecepatan, jumlah kekuatan dan sudut serangan. Semua ini harus dihitung dalam milidetik. Tampaknya memang benar ketika dia mengatakan bahwa dia mempelajari teknik yang akan meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Anak ini penuh kejutan, aura yang terpancar saat melakukan pukulan itu sungguh luar biasa. Selain itu, teknik yang dia lakukan sebelumnya jarang terlihat di benua Green Cloud. King Sui sebenarnya telah memanfaatkan momen di mana King Yi terkejut sesaat untuk melakukan serangannya. King Yi sangat bersemangat. Putranya benar-benar berhasil mencapai ranah kurang dari lebih besar dari. Jika kecerdasannya setinggi ini, maka mungkin benar-benar ada kemungkinan dia menjadi seorang alkemis. Alkemis peringkat biasa sebenarnya hanya sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan dokter medis. Menggunakan api fana untuk meramu pil, dengan tingkat kegagalan jauh lebih tinggi daripada keberhasilan, sehingga kualitas pil yang dibuat rendah tapi mahal. Bagaimanapun, pil yang dibuat hanya berhasil setelah banyak percobaan. Alasan mengapa ada begitu sedikit alkemis adalah karena biaya perawatan yang berhasil, yang jauh melebihi kekayaan banyak klan. Klan King kami tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melatih seorang alkemis. King Yi dengan depresi menghela nafas. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Apakah lenganmu masih terasa tidak nyaman? King Sui dengan lembut memegang lengan kanan King Yi, mengedarkan ki internalnya,
yang berasal dari teknik penguatan kuno, dan dengan cepat, rasa sakit dan ketidaknyamanan pada lengan King Yi menghilang. Sui petik terbalik kamu telah tumbuh. Ketika King Sui mentransmisikan ki batinnya ke King Yi, dia bisa merasakan bahwa kekuatan internalnya tebal dan kokoh. Sekarang, King Yi benar-benar yakin bahwa cerita tentang lelaki tua kuno itu benar, putranya memang memiliki pertemuan yang kebetulan. Yang mengejutkannya, sekarang setelah dia mengamati King Sui dengan cermat, King Yi bisa merasakan aura mendalam yang tak terduga keluar dari King Sui. Ibu akan mengizinkanmu meninggalkan klan King, tetapi, kamu harus berhati-hati untuk menempatkan keselamatanmu di atas segalanya. Anda tidak diizinkan untuk menjelajah terlalu jauh dan Anda harus kembali pada akhir tahun untuk berpartisipasi dalam upacara kedewasaan klan King kami. King Yi mengacak-acak rambut King Sui dengan sayang. Lagi pula, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya lagi setelah King Sui berangkat untuk perjalanannya. Ibu, saya ingin membaca kurang dari 10.000 herbologi ensiklopedia lebih besar dari dan kurang dari lebih besar dari. Setelah tahun ini berakhir, saya seharusnya dapat membantu Anda dengan bisnis Anda. King Sui tersenyum. Oke, memiliki lebih banyak pengetahuan selalu baik, ibu akan mendukungmu. Ayo, biarkan aku membawamu ke perpustakaan King Clan. Mendengar bahwa King Yi membawanya ke perpustakaan klan King yang rahasia, King Sui dipenuhi dengan kegembiraan. Lagi pula, perpustakaan hanya terbuka untuk mereka yang memiliki kekuatan kelas 6, prajurit bela diri ke atas. Jadi, dia belum pernah ke sana sebelumnya. Ibu, saya punya pertanyaan tentang kelas bela diri. King Sui memikirkan pertanyaan yang tersisa di hatinya, dan memutuskan untuk bertanya pada King Yi. Tanya saja, ibu tidak akan menahan apapun darimu. King Yi tersenyum. Mengapa klan King kita tidak memiliki jenderal bela diri? Selain sekelompok besar prajurit bela diri, anggota klan lainnya adalah orang-orang seperti Anda dengan tingkat kultivasi komandan bela diri. Apa artinya ini? Apakah ada beberapa keadaan mendasar yang menyebabkan ini terjadi? Petik 2. Melihat King Sui setelah mendengar pertanyaan yang jauh di luar dugaannya, King Yi tampak memucat saat hatinya bergetar. Kenapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu? Anak ini, kecerdasannya tidak manusiawi, jauh di luar jangkauan para jenius. Karena, dari pil obat tertentu. Dengan pengecualian kakek dan paman kedua Anda, jika bukan karena obat itu, sisa generasi kedua hanya akan berada di ranah jenderal bela diri, atau paling banyak, panglima bela diri kelas 1. Apa yang ada pil ajaib di luar sana? Dari apa yang ibu katakan, pil ini dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dengan pesat, secara paksa menerobos dari jenderal bela diri ke komandan bela diri. King Sui merasa ini terlalu tak terbayangkan. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia? Tidak hanya itu, jika potensimu tinggi, pil obat ini bahkan dapat meningkatkan levelmu dari Martial General Grade 1, langsung ke puncak alam Haltian. Bahkan jika potensi mereka rendah, setidaknya, untuk pembudidaya normal, pil ini masih dapat meningkatkan level mereka dari Martial General Grade 1, ke Martial General Grade 10. King Yi menjelaskan. Pil macam apa itu? Pil apa yang bisa begitu ajaib hingga menantang surga? 1. Jari pedang, langkah 1 kepalkan dulu. Langkah 2 rentangkan jari telunjuk dan tengah Anda dan Hei Foila, jari pedang. 2. Posisi titik akupuntur teknik penguatan kuno, bab 24 pil ajaib atau obat terlarang. Pil macam apa itu? Pil apa yang bisa begitu ajaib, sampai-sampai menantang surga? King Sui merasa bahwa ini terlalu luar biasa, pil macam apa yang bisa secara paksa meningkatkan level kultivasi seseorang oleh seluruh alam. Seluruh alam yang bahkan mungkin tidak dapat dijangkau setelah periode 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan seumur hidup dihabiskan dalam kultivasi. Seni alkimia terlalu menakutkan, itu bahkan bisa menghasilkan penciptaan pil yang menentang tatanan alam, tampaknya menyatakan bertentangan dengan surga. Nama pil ini dikenal sebagai, pil divine melumpuhkan. Jejak kerumitan memenuhi mata King Yi, seolah-olah dia memiliki banyak hal di hatinya, tetapi tidak yakin bagaimana cara memberitahunya kepada King Sui. Ibu, mengapa pil ajaib seperti itu memiliki nama, pil melumpuhkan surgawi? Nama ini memberi kesan bahwa itu adalah pil sampah, bukan pil surgawi. King Sui dengan penasaran bertanya. Semata-mata atas dasar bahwa pil ini dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang oleh seluruh alam, kelas pil ini sudah akan diklasifikasikan sebagai pil spiritual yang dibuat Saint Grade. Namun, seseorang benar-benar harus mempertimbangkan semua jalan dan dengan hati-hati mempertimbangkan pilihan mereka sebelum membuat keputusan untuk menelan pil ini karena efek samping yang ditimbulkannya tidak dapat diubah dan konsekuensinya terlalu mengerikan. King Yi menghela nafas,
kesedihan dan ketidakberdayaan terlihat jelas di wajahnya. Efek samping, meskipun King Sui tampak muda, dia memahami konotasi di balik makna sesuatu yang lebih bermanfaat, semakin buruk efek sampingnya. Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman dua kehidupan. King Sui sudah samar-samar merasakan bahwa pil ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi dia tidak bisa mengetahui apa efek sampingnya. Iya, dan prasyarat untuk menelan pil ini adalah bahwa pembudidaya harus telah menembus prajurit bela diri kelas 10, dan pembudidaya tidak boleh berusia lebih dari 30 tahun. Bergantung pada potensi dan bakat seseorang, pil Divine yang melumpuhkan setidaknya akan secara paksa menaikkan level kultivasi seseorang ke ranah marsial general kelas 10. Untuk individu yang lebih kuat, mereka bahkan mungkin bisa menerobos langsung ke tingkat yang berbeda dari ranah komandan bela diri. Namun, ada batasnya. Pengguna pil ini tidak akan pernah, sepanjang hidup mereka, dapat menembus ke puncak alam Hautian. Level tertinggi yang bisa mereka capai adalah alam Panglima Bela Diri kelas 9. Mereka yang menggunakan pil ini selamanya ditakdirkan untuk tidak membuat terobosan dalam kultivasi mereka, ditakdirkan untuk terjebak di tahap Hautian selamanya. King Sui merasa lega di hatinya saat dia mendengar penjelasan King Yi. Jika pil yang begitu kuat tidak memiliki efek samping, itu akan menjadi tragedi. Penggarap tirani akan menjadi biasa seperti awan, merusak tanah sesuka mereka. Untungnya, konsekuensi masa depan dari meminum pil ini membatasi banyak pembudidaya untuk melakukannya, dan pada saat yang sama, juga membatasi mereka yang telah meminum pil untuk terjebak di Panglima Bela Diri kelas 9. Untuk berada di ranah prajurit bela diri kelas 10 sementara pada usia 30 tahun atau kurang, pembudidaya yang dapat memenuhi kondisi ini tidak akan memilih untuk menggunakan metode terlarang semacam ini. Tidak hanya pil Divine yang melumpuhkan mahal, kemungkinan mencapai ranah Siantian benar-benar terputus dengan menelan pil ini. Mayoritas pembudidaya tidak akan pernah memilih metode ini untuk meningkatkan kekuatan mereka, karena itu sama saja dengan menghancurkan jalur masa depan mereka dalam kultivasi. Melihat King Sui, King Yi benar-benar merasa heran. Terlepas dari itu, dia terus berkata, mencapai ranah Siantian adalah impian semua umat manusia, tetapi berapa banyak yang bisa mencapainya? Harapan 0,1%, tidak, 0,01% untuk menerobos ke ranah Siantian adalah satu-satunya sumber motivasi yang mencegah mayoritas pembudidaya menelan pil Divine yang melumpuhkan. Bahkan jika mereka ingin mencernanya, bahan yang dibutuhkan untuk meramu pil Divine yang melumpuhkan sangat jarang. Sehingga mahal untuk diproduksi. Bahkan dengan uang, tidak ada jaminan bahwa seseorang dapat membelinya. Ibu, maksudmu anggota klan kami mengonsumsi pil Divine yang melumpuhkan ini, kan? King Sui memikirkan pertanyaan yang dia tanyakan sebelumnya, tentang mengapa tidak ada jenderal bela diri di klan King. Selain paman kedua dan kakekmu, generasi kedua lainnya termasuk saya semua telah mengkonsumsi pil Divine yang melumpuhkan. King Yi bergumam pelan, dengan jejak ketidakberdayaan dan keengganan dalam suaranya. Apakah ini berarti bahwa sisa generasi kedua tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke alam Siantian? King Sui bertanya dengan panik, dengan sedikit simpati dan kesedihan dalam suaranya. King Yi meringis, King Sui, dulu, klan King bukanlah apa-apa. Kakekmu memberanikan diri di sini untuk membangun akarnya, klan King kami kemudian mulai perlahan-lahan membangun fondasinya, dan setelah 20 tahun bekerja keras itu bisa dianggap sebagai klan yang relatif kecil. Saat itu, hanya potensi paman keduamu yang bisa dianggap di atas rata-rata. Pamanmu yang kedua telah menembus ke jenderal bela diri kelas 2 di usia muda, sementara kita semua terjebak di puncak prajurit bela diri, sangat tidak dapat menembus ke jenderal bela diri kelas 1. King Sui memperhatikan bahwa King Yi melambat dan menebak bahwa masih ada banyak cerita di balik ini, jadi dia tetap diam dan menundukkan kepalanya untuk terus mendengarkan. Sebelum itu, kami sangat ditekan oleh klan di 100 Miles City. Namun, setelah kakekmu menerobos ke puncak alam Hautian, 4 klan besar kota 100 mil sebenarnya bersekongkol untuk melumpuhkan kakekmu. Mereka takut bahwa klan King entah bagaimana akan mempengaruhi posisi mereka di kota 100 mil. Keberuntungan ada di pihak kita, kakekmu menemukan plot mereka sebelumnya dan mengeluarkan semua pil spiritualnya yang berharga. Dia ingin klan King memiliki secercah harapan untuk dinanti-nantikan, kemungkinan mencapai ranah Siantian, dan karena itu dia tidak mengizinkan paman keduamu untuk mengonsumsi pil. Namun, meskipun kakekmu memiliki tingkat kultivasi puncak Hautian, dia hanya seorang pria, dia tidak bisa melawan upaya gabungan dari 4 klan besar kota 100 mil sendirian. Petik 2. Tanpa pilihan, selain paman kedua Anda, kita semua di generasi kedua mengkonsumsi pil Divine yang melumpuhkan dan menerobos ke ranah komandan bela diri. Setelah menyadari apa yang telah kami lakukan,
anggota dari 4 klan besar mundur tanpa menyerang, tetapi sudah terlambat, kerusakan sudah terjadi. Pada generasi kedua, kita semua kehilangan harapan untuk berkultivasi ke ranah Xiantian kecuali paman kedua Anda. Jadi, apakah Anda melihat betapa pentingnya generasi ketiga bagi klan Qing kami? Kami tidak akan pernah dengan rela mengizinkan salah satu dari Anda untuk mengkonsumsi pil divine yang melumpuhkan. Petik 2. Tidak heran itu disebut pil surgawi yang melumpuhkan, sifat-sifat bermanfaatnya dapat diklasifikasikan sebagai mistik, hampir seperti dewa, tetapi pada saat yang sama tidak lain adalah pil sampah. Terutama di klan besar, tidak mungkin kepala klan rela membiarkan keturunannya mengkonsumsi obat jenis ini, sehingga memutuskan jalan mereka ke ranah Xiantian. Selain itu, mereka yang mengonsumsi pil untuk secara paksa masuk ke ranah komandan bela diri, sama sekali bukan tandingan mereka yang berkultivasi dengan awal untuk mencapai level yang sama. Alasan dibalik ini adalah bahwa mereka yang mengambil jalan pintas tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalami momen pencerahan dan penempaan hati Dao mereka, dibandingkan dengan menerobos dengan upaya. Petik 2. Jadi pengguna utama pil ini adalah para pembudidaya dengan potensi terbatas, karena mereka sudah tahu bahwa mereka tidak akan pernah mencapai ranah Xiantian seumur hidup mereka, mereka tidak akan keberatan mengorbankan seluruh kekayaan mereka hanya untuk ditukar dengan satu pil. Keluhan utama orang miskin adalah bahwa hal-hal yang mereka butuhkan untuk bekerja sangat keras, diterima begitu saja oleh mereka yang lahir dengan sendok perak di mulut mereka. Sama seperti dalam kultivasi, mereka yang menghabiskan upaya keras mereka dalam berkultivasi, akan mendapati dirinya dikalahkan oleh seorang tuan muda kaya yang memiliki satu pil divine melumpuhkan. Di dunia 9 benua, dengan populasi lebih dari 10 juta orang, berapa banyak yang berhasil menembus ranah Xiantian? Inilah sebabnya, meskipun pil divine yang melumpuhkan adalah pil sampah, itu masih ditimbun dengan keras oleh klan besar. Tahun itu, karena beberapa peristiwa kebetulan, kakekmu berhasil mendapatkan 7 pil surgawi yang melumpuhkan. Kami telah menggunakan 4 dari mereka, sekarang hanya tersisa 3. Dengan demikian, 3 pil surgawi lumpuh yang tersisa dapat dianggap sebagai harta klan Qing kami. Petik 2. Ibu, jika di masa lalu, anggota generasi kedua tidak mengkonsumsi pil, apakah Anda semua memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam Xiantian sekarang? King Sui bisa mendengar kekecewaan ketika King Yi berbicara. Melihat ekspresinya, King Yi mengerti apa yang dipikirkan King Sui. Anak bodoh, bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos ke Xiantian? Menerobos ke Xiantian tergantung pada karma dan takdir seseorang. Xiantian berarti memperoleh wawasan tentang jalan surga. Tanpa kilasan wawasan yang tiba-tiba, tanpa memasuki kondisi pencerahan khusus itu, seseorang tidak akan pernah bisa menembus alam Xiantian. Kakekmu menghabiskan 60 tahun. Seluruh 60 tahun di batas wilayah Xiantian, namun dia masih tidak dapat mengambil satu langkah dan menerobos. Mendapatkan wawasan, ke jalan surga. Pikiran berputar di benak King Sui saat dia mendengar ini. Teknik penguatan kuno, bab 25 perpustakaan klan Qing, Penatua Lin muncul. Mendapatkan wawasan, ke jalan surga. Pikiran berputar di benak King Sui saat dia mendengar ini. King Sui mengingat keadaan pencerahan yang telah dia capai sebelumnya, dan dia tahu betul manfaat luar biasa yang berasal darinya. Setiap kali seseorang menyelesaikan meditasinya dalam keadaan pencerahan, manfaat yang diperoleh jauh melampaui 10 tahun kerja keras. Tetapi selain pencerahan, apakah tidak ada cara lain untuk memperoleh wawasan tentang jalan surga? Sepertinya memang tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, memperoleh wawasan tentang jalan surga bergantung pada karma dan takdir seseorang. Mayoritas kultivator tidak akan pernah mengalami keadaan pencerahan khusus itu sepanjang hidup mereka. Beberapa bahkan akan mengalami pertemuan yang mirip dengan King Sui, memasuki keadaan khusus itu, tetapi tidak di puncak Haltian. Tidak yakin, ketika King Sui ingin bertanya kepada King Yi tentang metode lain yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan wawasan tentang jalan surga, King Yi menyela. King Sui, kami telah tiba di perpustakaan. King Sui melihat ke bawah dan menyadari bahwa mereka telah mencapai ujung jalan. Di depannya, ada sebuah bangunan 3 lantai yang dibangun seluruhnya dari batu-batu berat. Perasaan rahasia dan sedikit menindas meresap ke atmosfer. Tidak ada jendela di gedung ini, bahkan pintu masuknya terbuat dari lempengan batu yang kokoh. Lebar pintu kira-kira panjangnya sekitar 3 meter, dengan tinggi 4 meter. Menggantung di atas pintu adalah sebuah plakat yang diukir dengan 3 kata, Perpustakaan Qing Clan. Pintu batu ke perpustakaan tertutup rapat. Setiap akhir tahun, perpustakaan hanya akan dibuka selama 2 bulan. Selama 2 bulan ini,
Murid dengan tingkat kultivasi yang sama atau lebih tinggi dari prajurit bela diri kelas 6 akan dapat memasuki dan memiliki kesempatan untuk memilih dari koleksi besar teknik bela diri yang cocok untuk kultivasi mereka. Selama 10 bulan lainnya, hanya keturunan langsung klan Qing yang memiliki kesempatan untuk masuk. Murid-murid yang tersisa hanya bisa masuk selama 2 bulan terakhir tahun ini. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat perpustakaan. Bagaimanapun, klan Qing masih memiliki aturannya sendiri. Meskipun koleksinya tidak terdiri dari banyak buku langka dan berharga, masih banyak teknik bela diri dan buku yang heterogen seperti Annal Medis Kontinental tergeletak di sekitar. Selain teknik bela diri, ada juga seni kultivasi yang terletak di perpustakaan tingkat 3 dan 2. Buku-buku dan manual bela diri yang relatif lebih umum dengan kelas yang lebih rendah biasanya ditempatkan di tingkat 1. Murid King Clan yang mencapai tingkat kultivasi yang diperlukan, diizinkan untuk menelusuri buku dan manual, dan bahkan menyalinnya. Satu-satunya batasan adalah Anda tidak akan diizinkan untuk membocorkan teknik klan kepada orang luar. Berjalan ke pintu masuk, dengan pengerahan tenaga yang tidak bisa dianggap ringan atau berat, King Sui dengan bersemangat mengangkat tangannya dan mengetuk pintu batu 3 kali. Boom, 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 suara bergema di halaman. Setelah beberapa saat, pintu batu yang berat terbuka. Seorang lelaki tua yang tampak pikun dengan mata mendung dan kepala penuh rambut putih muncul. King Sui menatap tanpa suara, pakaian pria tua ini benar-benar berbeda dari yang diharapkan King Sui dari seseorang seperti ini. Pria tua itu tampak seperti dia tidak dapat diganggu dengan sedikit pun kebersihan pribadi, namun pakaiannya adalah lambang kebersihan. Penatua Lin, saya membawa King Sui ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku. King Yi menyapa lelaki tua itu dengan hormat. Melihat senyumnya, King Sui merasa bahwa King Yi memiliki hubungan yang cukup dalam dengan lelaki tua ini. Ah, jadi itu kamu, anak kecil King Yi, masuk, masuk. Sudah lama sejak kunjungan terakhirmu. Penatua Lin tersenyum hangat. Setelah mengatakan itu, dia melirik King Sui. Tatapan mendung di matanya digantikan oleh kejelasan, tetapi dengan cepat memudar kembali normal. Jadi kamu adalah King Sui, bagus, sangat bagus. Penatua Lin dengan wajah penuh senyuman, memuji King Sui 2 kali berturut-turut. King Sui merasa sangat terkejut, karena dia tahu bahwa Penatua Lin jarang memuji orang. Bahkan King Zi maupun si jenius King Yu belum pernah menerima pujian darinya sebelumnya. Kakek Lin, King Sui menyapamu. King Sui membungkuk rendah saat dia dengan hormat menyapa Penatua Lin. Anak muda, hahaha, Penatua Lin entah apa alasannya, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Setelah itu, King Sui dan King Yi mengikuti Penatua Lin saat dia memimpin mereka ke perpustakaan. Saat mereka masuk, King Sui menyadari bahwa ruang di dalamnya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan sebelumnya, dan hampir tidak ada cahaya alami di perpustakaan. Satu-satunya sumber cahaya dipancarkan oleh beberapa panel mutiara jadestone yang menempel di dinding. Cahaya yang dipancarkan mutiara itu lembut, tetapi cukup bagi pengguna perpustakaan untuk membaca apa yang mereka inginkan dengan jelas. Melewati panel mutiara jadestone, ada deretan rak buku kayu yang tampak kuno. Sepintas, bahan kayu yang digunakan dalam pembuatan rak buku ini terlihat tua dan bobrok, namun setelah diamati lebih dekat, kayu tersebut sebenarnya tebal dan berat, sehingga memberikan kesan kokoh dan tahan lama bagi pengamat. Dengan punggung setengah membungkuk, dan postur membungkuk itu, Penatua Lin tampak sangat tua, orang hampir bisa salah mengira dia sebagai fosil. Dikatakan bahwa Penatua Lin telah menjadi penjaga perpustakaan klan Qing sejak puluhan tahun yang lalu. Penatua Lin, saya ingin meminjam beberapa buku tentang pengetahuan medis dasar untuk King Sui, kata King Yi. Penatua Lin perlahan terhuyung-huyung menuju sudut perpustakaan yang tidak mencolok, dan mengeluarkan beberapa buku yang tertutup debu. Dia sedikit menepuk buku untuk menggantikan debu dan kembali. Selama seluruh proses di mana Penatua Lin mengambil buku-buku itu, King Sui terus-menerus memantau gerakan Penatua Lin. Dia memiliki intuisi bahwa penjaga perpustakaan ini Penatua Lin bukanlah orang tua yang pikun dan bingung seperti kelihatannya. King Sui merasa bahwa lelaki tua di depannya ini sebenarnya adalah ahli yang sangat kuat. Tapi setelah pikiran itu terlintas di benaknya, King Sui diam-diam menertawakannya. Bagaimanapun, yang terkuat di klan Qing adalah King Luo, seberapa kuat Penatua Lin. Selama lebih dari 40 tahun, buku-buku ini tergeletak begitu saja di sana mengumpulkan debu, tidak ada orang yang mau melihatnya. Lupakan saja Anda tidak perlu mengembalikan buku setelah Anda selesai dengan mereka. Bahkan jika Anda tidak meminjamnya hari ini, cepat atau lambat saya akan membuang buku-buku ini. Karena tidak ada seorang pun di klan Qing yang pernah membacanya, ambil saja. Penatua Lin memberikan buku-buku itu kepada King Sui saat dia berkata tanpa ekspresi.
King Sui merasa bahwa Penatua Lin hari ini sangat aneh. Penatua Lin yang semua orang kenal adalah seseorang yang tidak banyak bicara, lebih suka menghabiskan waktunya dalam keheningan dan kesendirian. Tapi hari ini, dia tiba-tiba dalam suasana hati yang banyak bicara. King Sui menerima buku-buku dari Penatua Lin, semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa Penatua Lin menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya dalam tindakan kecanggungan. Terima kasih, Kakek Lin. King Sui dengan tulus berterima kasih kepada Penatua Lin. Setelah itu, King Sui menyadari bahwa selain 3 buku medis yang awalnya dia minta, ada buku keempat tambahan yang tidak dia minta. King Sui penasaran mengintip buku keempat, itu berjudul Teknik Pedang Dasar. King Sui ingin menanyai Penatua Lin, tetapi siapa yang mengira Penatua Lin memulai percakapan. Setelah kamu selesai dengan keempat buku itu, buang saja langsung ke tempat sampah, kamu tidak perlu repot-repot mengirimnya kembali. Karena dia akan membuangnya, King Sui memutuskan bahwa dia mungkin juga menyimpannya. Lagi pula, dengan judul seperti Teknik Pedang Dasar, seberapa dalamkah teknik yang terkandung di dalamnya? Tetapi untuk dirinya yang sekarang, dia masih bisa belajar sesuatu darinya. Lagi pula, Roma tidak dibangun dalam 1 hari, dan semua danau dan lautan berasal dari setetes air. Mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Lin, pintu batu yang berat itu tertutup rapat saat King Sui dan King Yi meninggalkan perpustakaan. King Yi telah lama menganggap Penatua Lin sebagai bagian dari keluarganya. Terlepas dari fasadnya yang pikun dan bingung, dia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, Penatua Lin memperlakukan keturunan King Clan sebagai darah dan dagingnya sendiri. Terutama King Yi, sejak dia masih muda, Penatua Lin tidak akan menyisihkan biaya dan menyayanginya. Bahkan sekarang, setelah berlalunya bertahun-tahun, King Yi masih menghormati lelaki tua ini seperti dia akan menghormati King Luo. Merasakan kegembiraan di hatinya, King Sui berpegangan pada tumpukan buku. Di kehidupan sebelumnya, dia terlalu kecanduan bermain game. Membaca buku, mengunjungi perpustakaan, tidak ada kesempatan. Siapa yang mengira bahwa King Sui saat ini, atas kemauannya sendiri, ingin menelusuri perpustakaan klan King untuk membaca buku. Manusia benar-benar aneh yang tak terduga. Teknik penguatan kuno, bab 26 Sejarah Medis Kontinental. Setelah kembali ke rumahnya di King Mansion, King Sui meletakkan sisa buku di atas meja, dan memutuskan untuk menelusuri isi kurang dari lebih besar dari terlebih dahulu. Menjelajahi cara hidup sehat, organ-organ dalam tubuh manusia, meridian dan saluran energi, alasan terjadinya penyakit, cara memperkuat tubuh selama 4 musim, adalah semua bab dalam kurang dari lebih besar dari. King Sui terus menelusuri isinya sampai akhirnya dia melihat metode untuk memelihara vitalitas seseorang, tubuh dan roh sebagai satu. King Sui berhenti membalik halaman saat dia menemukan bab ini menarik dan dengan demikian, telah memutuskan untuk fokus secara mendalam pada topik di atas. 5 emosi dalam terminologi medis mengacu pada kegembiraan, kemarahan, kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan. Setiap perubahan emosi, sekecil apapun, akan memengaruhi fungsi organ dalam. Dalam diri setiap individu terdapat sumber energi terpendam yang bila dimanfaatkan dengan benar dapat membuat seseorang merasa terjaga dan berpikiran jernih. Sebaliknya bila dipengaruhi secara negatif akan mengakibatkan seseorang menjadi putus asa dan lesu. Sumber energi laten ini, dalam pengobatan Cina juga dikenal sebagai 5 emosi, tetapi sebagai alternatif, ketika 5 emosi bercampur, mereka dikenal dengan nama lain, roh. Semakin kuat jiwa seseorang, semakin kuat pula kekuatan mentalnya. Segala sesuatu di alam, mengikuti siklus, puncak mutlak juga merupakan dasar mutlak. Tenangkan emosi Anda yang mengarah pada keinginan yang lebih sedikit, tenangkan hati Anda dan kenali keberanian, tenangkan pikiran Anda dan tidak kenal lelah, capai aliran ki spiritual yang lebih lancar, apapun keinginan yang dimiliki, seseorang akan dapat memenuhinya. Ini adalah formula orakular untuk melatih jiwa seseorang. Hanya dari kalimat ini, King Sui sudah merasa bahwa dia telah mendapatkan manfaat yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia juga memahami alasan di balik samudera pada awalnya terbentuk dari setetes air. Jika dia ingin membangun fondasi yang kuat, dia harus benar-benar menghabiskan waktunya untuk memahami pengetahuan dasar ini sepenuhnya. King Sui melanjutkan membaca tentang interaksi antara 5 emosi dan fungsi organ dalam. Kebahagiaan memengaruhi jantung, kemarahan memengaruhi hati, kekhawatiran memengaruhi paru-paru, kecemasan memengaruhi pikiran, dan ketakutan memengaruhi ginjal. Kelima emosi tersebut memiliki hubungan yang erat dengan fungsi tubuh manusia. Semangat juga, sangat penting. Semakin kuat semangatnya, semakin kuat pula kekuatan mental yang dimiliki seseorang. Tetap tenang dalam menghadapi bahaya, menangani urusan dalam keadaan tenang. Atribut ini hanya akan muncul pada manusia dengan roh yang kuat. Di samping,
Saat King Yi melihat bahwa King Sui tenggelam dalam keadaan konsentrasi itu, kebahagiaan bermekaran di hatinya, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun, yang mudah terbuat dari mimpi, King Yi tidak ingin putranya jatuh terlalu keras. Apakah dia salah ketika dia memutuskan untuk memperkenalkan King Sui ke jalur alkimia? Hanya setelah dia menemui beberapa rintangan yang menyebabkan dia tersandung, dia akan tahu betapa sulitnya jalan di depan. King Yi diam-diam berkata pada dirinya sendiri. King Sui melanjutkan membaca dengan lebih detail, seolah-olah dia lupa bahwa King Yi masih di dalam ruangan. Seseorang bisa merasakan gelombang konsentrasi yang terpancar dari King Sui dalam keadaan fokusnya yang intens saat dia terus membaca buku. 5 emosi hanya akan berubah menjadi akar penyakit ketika mereka berlebihan. Kemarahan yang berlebihan, depresi yang berlebihan, pertama-tama akan menyebabkan tubuh memburuk, sebelum merusak jiwa. Selain merusak jiwa, emosi negatif, kemarahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, juga akan berdampak buruk pada Yuan Qi seseorang. Yuan Qi. King Sui meningkatkan konsentrasinya saat dia menemukan istilah ini. Dia mengerti bahwa Yuan Qi juga bisa dikenal sebagai esensi vital. Vital Essence adalah sumber energi bagi manusia. Dengan kata lain, Vital Essence juga Yuan Qi. Jika Yuan Qi seseorang habis, dia akan kehilangan nyawanya. Tiba-tiba, King Sui mencondongkan kepalanya dan melihat tatapan penuh kasih sayang King Yi menatapnya, dan saat dia memikirkan tindakannya sebelumnya, terlalu asyik membaca buku sampai melupakan keberadaannya, King Sui gelisah. Dia menyeringai canggung. Maaf Bu, buku ini terlalu menarik sampai-sampai saya kehilangan konsentrasi di tengah-tengah. Jangan khawatir sayang, aku sangat senang. Lagi pula, pepatah mengatakan, hanya dengan kemauan dan obsesi yang besar, seseorang dapat benar-benar mencapai hal-hal besar. Sepertinya Sui petik terbalik kita akan menjadi dokter hebat di masa depan, King Yi tersenyum hangat. Dalam pidatonya, dia sengaja menurunkan target untuk King Sui. Dia tidak ingin melihat anaknya yang keras kepala ini merasa tertekan karena tidak mampu menjadi seorang alkemis. Bagaimanapun, keseluruhan kekayaan King Clan bahkan mungkin tidak cukup untuk menumbuhkan seorang alkemis peringkat biasa. King Sui memahami arti di balik ungkapan King Yi dengan sempurna. Di masa lalu ketika dia masih muda, bahkan ketika menghitung dalam pengalaman dan usianya dari dunia sebelumnya, paling King Sui hanya bisa dianggap sebagai anak setengah dewasa. Pikiran dan mentalitasnya belum matang. Dia hanya bisa membenci surga karena tidak adil, memberinya konstitusi yang lemah, dan menempatkan rintangan besar di jalannya menuju kultivasi. Namun, King Sui sekarang telah belajar banyak dari pengalamannya. Melawan dirinya sendiri dengan ejekan anggota keluarganya, melunakkan hatinya dan memperbaiki keadaan pikirannya. Saat ini dia benar-benar memiliki kekuatan mental dan tekad yang jauh melampaui norma. Ibu, tidak perlu khawatir tentang Sui petik terbalik saya sudah dewasa. Biarkan aku menjadi perisai yang bisa kamu andalkan saat kamu sedih atau lelah, dan tombak untuk menyerang musuhmu jika ada yang berani meremehkan atau menggertakmu. Tidak peduli apa keinginan ibu, saya pasti akan mencapainya. Celakalah mereka yang meragukan aku. King Yi sangat tersentuh ketika dia mendengar kata-kata itu, dia berjuang untuk menahan diri sebelum tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia, putranya akhirnya tumbuh dewasa. Ibu, aku akan pergi besok, dan seperti yang dijanjikan, aku tidak akan pergi terlalu jauh dan akan kembali ke King Clan sebelum tahun ini berakhir. Ibu dapat yakin bahwa saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri saya sendiri. King Sui meyakinkan King Yi lagi dan lagi, karena dia tidak ingin King Yi mengkhawatirkannya. King Yi merasakan kehangatan di hatinya saat dia menghela nafas dengan lembut. Hal yang paling ditakutinya akhirnya datang, dan tidak bisa ditunda lagi. Dia menepuk King Sui di kepalanya saat dia kehilangan dirinya dalam ingatan masa lalu. Seberapa cepat anakku tumbuh dewasa. Ibu, kamu harus berhati-hati juga baik-baik saja, terlepas dari apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan jika klan King kehilangan seluruh kekayaannya, uang kita yang hilang dapat perlahan-lahan diperoleh kembali. Tolong ingatkan kakek untuk tidak impulsif, saya hanya ingin kalian semua aman. King Sui dengan serius mengingatkan King Yi, dengan ketulusan terlihat di matanya. Air mata mengalir di wajahnya saat King Yi terisak dalam diam. King Sui mengerti bahwa dia tanpa sadar diingatkan pada pria itu, pria yang adalah ayahnya, pria yang telah meninggalkan mereka. Melihat ekspresi sedih dan tak berdaya di wajahnya, King Sui mengertakkan gigi dan diam-diam bersumpah. Aku harus mencari ganti rugi cepat atau lambat, dan dengan cepat mendapatkan kekuatan untuk mencapai keinginan di hati ibu. Dari ocehan yang King Yi lepaskan ketika dia masih bayi, King Sui tahu bahwa ayahnya mungkin berasal dari klan yang sangat kuat. Bagaimanapun,
Dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa meningkatkan kekuatannya, kecuali dia membuat terobosan ke ranah Xiantian, masih akan sangat sulit baginya untuk bertarung melawan klan kuno yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Teknik penguatan kuno, bab 27 dan 28 menuju 1 juta pegunungan Li. Pagi kedua, King Sui membuka matanya, senyum ceria menggantung di bibirnya. Akhirnya, King Sui berhasil mencapai 48 siklus sirkulasi Qi per aktivasi teknik penguatan kunonya, seolah-olah semua pori-porinya menggigil karena kegembiraan. Sejak 5 tahun yang lalu, King Sui telah terjebak di kemacetan di puncak lapisan surgawi ketiga dari teknik penguatan kuno. Selama 5 tahun terakhir ini, dia tidak mengendur sama sekali. Dia masih terus berlatih kultivasinya setiap hari, dan sekarang dia akhirnya memiliki sesuatu untuk ditunjukkan atas semua usahanya. Sejak 5 tahun yang lalu, ketika dia berada di puncak lapisan surgawi ketiga, dengan setiap aktivasi teknik penguatan kuno, King Sui akan dapat mengedarkan Qi-nya hingga 36 kali. Dia saat ini, meskipun masih terjebak di puncak lapisan ketiga, sebenarnya bisa menggilir Qi-nya lebih dari 48 kali per aktivasi. Melalui trial and error, King Sui menemukan bahwa dengan setiap siklus tambahan dari sirkulasi Qi, semakin banyak kekuatannya akan meningkat. Ini mungkin satu-satunya penghiburan baginya karena dia masih belum bisa menembus lapisan surgawi keempat dari teknik penguatan kuno. Siapa tahu, hanya dengan meningkatkan kekuatan tubuhnya, mungkin suatu hari dia bisa menembus kemacetan, seperti orang sekarat yang mencengkeram sedotan untuk menyelamatkan hidupnya. King Sui tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu terjadi bagaimanapun caranya. Rendah kemungkinan itu. Selama 5 tahun terakhir ini, meskipun King Sui hanya berhasil meningkatkan jumlah sirkulasi dari 36 siklus menjadi 48 siklus, ia harus berusaha 100 kali lipat dari yang lain. Hanya dengan peningkatan 12 siklus sirkulasi ini, kekuatannya langsung meningkat dari mampu mengangkat 10.000 jin menjadi 13.000 jin, peningkatan kekuatan sekitar 30%. Jika dia bisa berkultivasi ke titik di mana dia bisa mengedarkan 108 siklus atau lebih per aktivasi, King Sui bahkan tidak berani membayangkan betapa tirani kekuatannya nanti. Cara sirkulasi Qi ini berasal dari teknik penguatan kuno, sepertinya kepada King Sui bahwa tidak ada puncak, atau lebih tepatnya, tidak ada batasan jumlah maksimum siklus yang bisa dilakukan seseorang. Sayangnya, dia tidak dapat menembus lapisan surgawi keempat dari teknik penguatan kuno. Jika dia bisa melakukannya, dia tidak perlu dengan susah payah perlahan-lahan meningkatkan jumlah sirkulasi siklus. Dia akan langsung menerima peningkatan kekuatan yang sangat besar. Bagaimanapun, lapisan surgawi keempat dapat dianggap sebagai tingkat menengah dari teknik penguatan kuno. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Melompat dari tempat tidurnya, King Sui melanjutkan untuk membuka pintunya, berjalan menuju halaman belakang rumahnya tepat saat matahari terbit. Sejak dia bisa mengolah teknik penguatan kuno, dia telah menjadi pembudidaya yang paling rajin dan berdedikasi di seluruh klan Qing. Mungkin itu karena simbol yin yang di dalam lautan kesadarannya yang terus-menerus memelihara semangat dan jiwanya, tetapi King Sui memiliki ketabahan dan kekuatan mental yang luar biasa jika dibandingkan dengan yang lain. Dirinya saat ini hanya membutuhkan 2 jam tidur per hari. Sisa waktu ketika King Sui bangun, hampir semuanya dihabiskan untuk kultivasi. Meskipun demikian, dia tidak dapat melepaskan label sampah, mengapa dia tidak bisa menerobos. Meskipun kekuatannya yang sebenarnya saat ini dapat dianggap berada di puncak alam prajurit bela diri, sedikit kekuatan ini bahkan tidak sebanding dengan kentutnya di matanya. Hanya dengan kekuatan yang cukup, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, dan melindungi hal-hal yang ingin dia lindungi. Reinkarnasi, diperiksa. Bakat, diperiksa. Intelijen, diperiksa. Pertemuan kebetulan, diperiksa. Tapi kenapa dia masih tidak bisa menerobos? Apa yang telah dia lakukan untuk mendapatkan ini? King Sui tersenyum pahit ketika dia tiba di halaman yang luas. Pikirannya kemudian melayang ke berbagai pertemuan yang dia alami setelah dia mulai mengolah teknik penguatan kuno. Tinju cepat soliter. King Sui tahu bahwa teknik solitary rapid fist mungkin adalah salah satu teknik menyerang yang lebih mendalam. Keahliannya dalam mengeksekusi solitary rapid fist telah mencapai level yang sangat tinggi, hampir mencapai titik kesempurnaan. Itu semua berkat pertarungan pencerahan yang dia miliki sebelumnya. Jika bukan karena itu, bahkan jika dia telah menghabiskan 10 tahun melatih teknik tinju ini, dia masih akan jauh dari dunia tempat dia berada saat ini. King Sui sangat percaya diri pada solitary rapid fist, dan kepercayaan dirinya cukup beralasan. Jika tidak, pasti tidak akan ada cara bagi King Yi untuk menderita kerugian dalam perdebatan hanya dengan pertukaran satu gerakan. Belum lagi, dia menahan diri untuk tidak menggunakan ki internalnya. Tinju cepat soliter sangat dalam.
Konsep yang mendasari dan esensi di balik Solitary Rapid Fist mendalami seni teknik senjata tersembunyi. Kedua teknik berbagi dasar yang sama. Untuk mengukur tingkat kedalaman tidak mungkin dilakukan secara akurat, karena teknik senjata tersembunyi biasanya memungkinkan praktisi yang lebih lemah untuk mencapai kemenangan atas yang lebih kuat. Setelah refleksinya, King Sui tahu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Dia kembali ke kamarnya dan mengemas Continental Medical Annal 10,000 Herbology Encyclopedia, Herbal Combination Formula, dan terakhir, Basic Sword Technique. Setelah itu, dia memutuskan untuk menulis surat dan meninggalkannya di atas meja. Isi surat itu adalah dia meyakinkan King Yi, dan bahwa dia akan kembali sebelum akhir tahun. Memintanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua lainnya atas namanya. Di sekitar klan King, selain sungai di timur dan selatan, satu-satunya fitur tanah penting lainnya adalah sebidang tanah subur yang luas yang cocok untuk pertanian. Jika seseorang mengikuti sungai timur, seseorang akan dapat mencapai kota 100 mil. Tentu saja, jalan itu tidak akan dapat membawa Anda langsung ke kota 100 mil, karena ada banyak desa dan kota kecil yang terletak di jalan menuju kota 100 mil. Klan King memiliki otoritas mutlak atas radius 100 li. Banyak klan kecil di dekatnya mencari nafkah dengan bertani atau berburu di bawah perlindungan klan King. King Sui meninggalkan desa King dan menuju ke arah barat. Bagian barat desa King terdiri dari pegunungan dan hutan Greenwood. Lebih jauh di depannya adalah hutan Greenwood tempat dia bertemu Golden Direwolf. King Sui memutuskan untuk melanjutkan mendaki pegunungan barat dan melintasi di luar mereka untuk mencapai 1 juta pegunungan li. Dia memilih rute ini untuk meredam dirinya sendiri, dan dengan demikian mendapatkan manfaat untuk kultivasinya. Dengan tas kecil di punggungnya, King Sui meninggalkan klan King yang tampaknya tidak siap. Dia hanya membawa 4 buku, 2 set pakaian bersih dan beberapa jatah kering. Saat dia berjalan menuju pegunungan barat, dia tanpa henti mengeluh pada dirinya sendiri lagi. Ransel lumpuh, ransel bodoh, di mana cincin penyimpananku? Sialan tas ransel sialan ini. Keluhan tersebut berlangsung selama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. 1. King Sui akhirnya mencapai dasar pegunungan barat. Dengan ransel terkutuk di punggungnya, King Sui memilih jalan mendaki gunung setelah mencari di tanah terdekat untuk mencari 2 batu seukuran telur angsa dan memperlengkapinya di tangannya. Daerah pegunungan di dekatnya dipenuhi dengan bahaya. Binatang buas tidak menimbulkan ancaman baginya, tetapi jika dia bertemu dengan binatang buas yang ganas atau terpencil, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Lagi pula, dia berada di alam liar, akan lebih aman jika dia bersenjata. Di dunia 9 provinsi ini, binatang dapat dikategorikan ke dalam 4 tingkatan yang berbeda. Binatang liar, binatang buas, binatang sunyi, binatang iblis. Yang memiliki kekuatan serangan terlemah akan diklasifikasikan sebagai binatang buas. Binatang iblis adalah binatang yang telah membentuk inti iblis di dalamnya. Kekuatan mereka dapat secara langsung disimpulkan dari usia mereka, semakin lama mereka hidup, semakin menakutkan tingkat kekuatan mereka. Dikatakan bahwa bahkan pembudidaya Xiantian tidak akan mampu menang atas binatang iblis dari tingkat yang sama. Tampaknya di Direwolf emas yang King Sui temui sebelumnya hanya dari kelas ganas. King Sui tahu bahwa pembudidaya yang hanya memilih untuk menjalani kehidupan yang aman dan stabil jika dibandingkan dengan orang yang menapaki jalan yang berbahaya, akan mirip dengan telur dibandingkan dengan batu. Mereka yang tidak memasuki pertempuran tidak akan bisa pergi jauh dalam jangka panjang. Itulah tepatnya mengapa King Sui memutuskan untuk pergi ke 1 juta Li Mountains. Dia ingin mendapatkan pengalaman tempur, dan pada saat yang sama meredam keadaan pikirannya dan menemukan kesempatan untuk menerobos. Hanya saat berada di hutan belantara, seseorang bahkan mulai berusaha untuk mendapatkan pemahaman tentang surga dan bumi. Untuk memahami makna hidup, dengan merenungkan makna spiritual dari 5 elemen di alam. Setiap hari, selain menghabiskan waktunya dalam mengolah teknik penguatan kuno, King Sui akan mempelajari secara singkat isi dari 4 buku yang dibawanya. Saat ini, satu-satunya buku yang dia kuasai sepenuhnya untuk memahami isinya adalah Continental Medical Annal. King Sui tidak bisa tidak berseru heran, pengetahuan orang dahulu setidaknya setara atau bahkan bisa dianggap lebih unggul jika dibandingkan dengan pengobatan modern di dunia sebelumnya. Orang-orang mengatakan bahwa seorang praktisi seni bela diri yang sangat baik juga akan menjadi setengah sarjana kedokteran juga. Seniman bela diri yang sangat baik akan memiliki pengetahuan tentang seni medis yang berkaitan dengan cedera dan luka, dan meridian dan titik akupuntur dari tubuh manusia. King Sui melanjutkan membaca, dan tidak terkejut menemukan bahwa fakta yang dicatat dalam buku itu sebenarnya konsisten dengan informasi yang dia buka dengan teknik penguatan kuno.
Hanya ketika King Sui tiba di kaki pegunungan Li 1 Juta, dia benar-benar tahu arti sebenarnya dari kata luas. Dalam pandangannya, sejauh mata memandang, wilayah sekitarnya dipenuhi dengan puncak dan pegunungan yang megah, yang tampaknya tak berujung. Pada saat ini, angin gunung semilir ringan mulai naik dan bertiup melewati King Sui. Karena ini adalah musim panas sekarang, angin pegunungan yang ringan adalah perubahan yang disambut baik untuk mengurangi panasnya matahari musim panas. King Sui mulai melintasi jalur gunung dengan mengeksekusi langkah hantu. Dia ingin mengolahnya ke titik di mana dia secara tidak sadar dapat mengeksekusi setiap langkah dengan jumlah kekuatan minimum yang diperlukan. Seminggu telah berlalu, dalam periode waktu ini, King Sui tidak tahu persis seberapa jauh dia telah dilalui. Dia hanya tahu bahwa dia mendaki 5 gunung dan membunuh lebih dari 300 binatang buas kelas liar dan ganas. Dari 300 binatang ini, ada pertempuran khusus dengan gajah raksasa bumi yang membuatnya sangat bersemangat. Awalnya, King Sui gugup menghadapi lawan seperti itu. Gajah raksasa bumi memiliki ukuran tubuh dengan tinggi 5 meter dan panjang 15 meter. Bagaimana dia bisa bertarung dengan alasan yang sama? Berbenturan langsung dengan itu adalah kegilaan murni. Dalam hal kekuatan dan ukuran tubuh, tidak mungkin King Sui sebanding dengannya, jadi King Sui tidak punya pilihan selain mundur sementara. Meskipun gajah itu berukuran sangat besar, dan dengan kulit yang kokoh dari pelat baja, tidak ada halangan untuk pergerakannya. Dengan kecepatan yang tidak pernah diharapkan dari tubuh besar itu, otot-ototnya mengalir bersama dalam harmoni yang sempurna saat gajah itu melaju ke King Sui, menyebabkan getaran yang mengguncang tanah dengan setiap langkah yang diambilnya. Mengukur lawannya dan kekuatannya sendiri, King Sui tahu bahwa dia saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melukai binatang buas ini. Jika dia ingin menang, dia harus menggunakan akalnya. Maju dalam kedok mundur, dengan menggunakan langkah hantu, King Sui memimpin gajah raksasa bumi melalui serangkaian tarian liar sebelum secara strategis memancingnya ke titik di dekat tebing. Menggunakan kecepatan dan kelincahannya, King Sui mengeksekusi langkah hantu untuk menghindari pukulan mematikan yang dilepaskan. Sesaat kemudian, dia muncul di belakang gajah dan dengan kekuatan ledakan penuhnya, dia melemparkan tinjunya ke salah satu kaki belakangnya yang besar, berhasil mendorong gajah dari tebing. Kaca, suara patah tulang bergema saat binatang gajah itu jatuh dengan tangisan tragis yang dipenuhi amarah dan kesengsaraan. Setelah melirik mayat raksasa di kaki gunung, King Sui menatap tangannya sendiri dengan bodoh. Meskipun dia memiliki kekuatan 13.000 jin, masih membutuhkan seluruh kekuatannya untuk memberikan pukulan mematikan. Senyum muncul di wajahnya saat tanda-tanda kemenangan biadab memenuhi hatinya. Jadi beginilah rasanya penguasa alam liar. Dengan menggunakan kekuatan dan kecerdasannya sendiri, dia telah menyebabkan gajah raksasa bumi dihancurkan tanpa bisa dikenali. Pertarungan ini telah membuat King Sui lebih menghargai teknik penguatan kuno. Jika dia berkultivasi menggunakan metode normal, kekuatan yang diperoleh dari mereka akan pucat dibandingkan dengan teknik penguatan kuno, dan kekalahannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Teknik penguatan kuno tidak diragukan lagi merupakan teknik penguatan terkuat, dan ketika dikultivasikan hingga puncaknya, penyempurnaan tubuhnya akan sebanding bahkan dengan dewa dan iblis. Meskipun dia puas dengan kemenangan, ada masalah yang lebih mendesak di depannya. King Sui sudah kehabisan air minum. Dia juga tidak menemukan sumber air atau binatang dalam 3 hari terakhir. Sial, aku dalam masalah. Tanpa sumber air, secara alami tidak akan ada binatang buas di dekatnya, tidak heran saya tidak memiliki pertemuan lain selama 3 hari terakhir. Membasahi bibirnya yang kering dengan air liurnya, King Sui mengerutkan kening. Tiba-tiba, bayangan besar menghalangi sinar matahari. Hah? King Sui memiringkan kepalanya karena terkejut, dan segera setelah itu, ekspresinya berubah drastis menjadi yang terburuk. Sekitar 15 menit teknik penguatan kuno, garis antara hidup dan mati. Hah? King Sui memiringkan kepalanya karena terkejut, dan segera setelah itu, ekspresinya berubah drastis menjadi yang terburuk. Bayangan raksasa menutupi matahari dan langit saat itu dengan kejam meluncur ke arahnya. Kekuatan-kekuatan angin yang dihasilkan oleh kepakan sayap besar itu sangat kuat, sampai pada titik di mana batu-batu besar seberat beberapa ratus jin di tanah di dekatnya juga berguling-guling dengan kacau, seolah-olah mereka kehilangan gravitasi. King Sui segera menyalurkan kibatinnya ke bawah menuju telapak kakinya, membasuhnya ke tanah. Batu yang tersembunyi di tangan kanannya juga terisi penuh dengan ki yang beredar dari teknik penguatan kuno. King Sui menjentikkan batu ke arah tubuh raksasa dari binatang terbang besar dan pada saat yang sama, juga mengeksekusi langkah hantu, dengan cepat mundur ke jarak tertentu. King Sui memutuskan untuk menargetkan jantung binatang terbang. Dia tahu bahwa hanya dengan batu sekecil itu sebagai senjata,
tidak ada cara baginya untuk memberikan kerusakan besar pada binatang itu, dia paling-paling hanya bisa sedikit melukainya. Satu-satunya solusi yang tersisa adalah menargetkan titik lemah kritis. Siu. Batu itu menciptakan suara yang menakutkan saat melayang di udara, dengan kecepatan yang sangat cepat hingga hampir menembus penghalang suara. Terdengar suara memekakkan telinga. Petunjuk penghinaan dan kemarahan yang tak terselubung memenuhi teriakan saat makhluk raksasa itu mundur kembali ke udara. King Sui tahu bahwa dia merindukan jantung binatang itu, tetapi melihat darah yang menghujani, mirip dengan percikan air mancur, dia tahu bahwa setidaknya, dia telah berhasil melukainya. King Sui saat ini sudah mundur ke jarak yang aman saat dia meluangkan waktu untuk mengidentifikasi binatang terbang yang melayang di langit. Setelah diamati lebih dekat, King Sui tak henti-hentinya tercengang. Lebar sayap burung ini sekitar 30-40 meter. Kepalanya mirip dengan elang dan condor. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam bertinta dengan hanya sepetak putih di kepalanya. Binatang sunyi kelas 3, kondor giok bertinta berkepala putih. King Sui menghela nafas. Dia akhirnya mengidentifikasi burung terbang raksasa itu. Sejak saat itu King Hai menjelaskan berbagai profesi di benua 9 provinsi kepadanya. King Sui melakukan penelitian ringan tentang profesi penjinak binatang, dan juga pada deskripsi berbagai binatang yang menghuni dunia ini. Ada total 4 tingkat binatang. Liar kurang dari ganas kurang dari sunyi kurang dari iblis. Dan setiap level dapat dibagi menjadi 9 kelas. Secara total, sistem peringkat untuk binatang dapat diberi peringkat dari kelas 1 hingga kelas 36. Inki Jade Condor berkepala putih di depannya adalah dari kelas 21, tidak heran aura yang dipancarkannya begitu menakutkan. Hanya binatang buas yang telah membentuk inti iblis yang dianggap telah melangkah ke dunia binatang iblis. Bahkan yang terlemah di antara binatang iblis memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang kultivator dari alam Xiantian. Semakin lama binatang iblis itu hidup, semakin kuat, perbedaan kekuatan antara setiap tingkat di tingkat iblis dapat dibandingkan dengan perbedaan antara surga dan bumi. King Sui melihat ke arah White-Headed Inki Jade Condor yang melayang di udara, tubuh raksasa itu sangat besar, hanya ukuran kakinya yang bisa dibandingkan dengan lingkar pria manusia dewasa. Dia ingat membaca di buku-buku yang dia teliti sebelumnya bahwa kondor giok bertinta berkepala putih rentan terhadap dendam keperawatan. Cedera yang diderita King Sui sebelumnya hanyalah masalah kecil. Yang penting di sini adalah cedera yang disebabkan King Sui pada harga dirinya. Dari kilatan dingin dan jahat di mata White-Headed Inki Jade Condor, King Sui tahu bahwa burung itu tidak akan pernah menyerah padanya, kecuali salah satu dari mereka mati. Itu hanya menunggu kesempatan sekarang untuk menangkap King Sui lengah. Memindahkan batu di tangan kirinya ke kanan, King Sui dengan tegas menatap kondor giok bertinta berkepala putih. Mungkin, itu adalah batu di tangan King Sui yang membuatnya berhenti dan memaksa condor raksasa untuk bertindak hati-hati. Sebelumnya dalam pertukaran itu, condor bisa merasakan kekuatan yang tidak wajar ditanamkan di batu yang melukainya. Sekali gigit, 2 kali malu. Sekarang setelah mengetahui kekuatan King Sui, ia tidak ingin terburu-buru masuk secara membabi buta dan mungkin menderita cedera atau kematian karena momen impuls. Menjilat bibirnya yang kering, King Sui merasakan rasa haus yang luar biasa dari dalam dirinya. Dia belum minum air selama 3 hari terakhir. Dalam 3 hari ini, bahkan tidak ada jejak binatang terbang lainnya. Sekarang King Sui tahu kenapa, mungkin karena condor besar di depannya ini. Condor pastilah pemangsa yang menakuti segalanya. Ini tidak bisa berlanjut, dia membutuhkan air untuk menopang hidupnya. Jika ada binatang lain di sekitarnya, dia masih bisa meminum darah mereka untuk makanan. Rasa dingin melintas di matanya, baiklah, sepertinya hari ini tidak peduli apa, aku harus memikirkan cara untuk memastikan bahwa condor raksasa ini tidak akan melarikan diri. Meskipun ukurannya sangat besar, ia tampak seperti ikan di air ketika berada di udara. Tidak ada penghalang untuk kecepatannya. Aura yang terpancar darinya adalah tirani yang tak terkira, memiliki kekuatan yang sangat besar, cakar kondornya bisa membelah gunung dan menghancurkan batu. Ada juga sepasang sayap hitam legam, jika terkena itu sama saja dengan hancur menjadi tumpukan debu. Juga tidak mengabaikan paruh kondor giok bertinta berkepala putih, satu kecupan saja sudah cukup untuk membelah manusia menjadi 2. Sungguh kehadiran yang agung, kekuatan yang luar biasa. Aliran keringat mengalir di kepala King Sui, saat dia merenungkan cara terbaik untuk mendapatkan kemenangan melawan condor. King Sui agak gugup, tapi dia tidak takut. Tidak bisa mendapatkan kemenangan hari ini hanya berarti bahwa sudah takdirnya untuk mati di sini. Jika saya bahkan tidak bisa menang melawan seekor ayam terbang kelas terpencil, mengapa saya masih hidup? Janji yang saya buat untuk ibu semua hanya kata-kata yang diisi dengan udara kosong.
Persetan dengan ibumu, burung terkutuk ini sangat menyebalkan. Jika Anda ingin bertarung, turunlah ke sini dan saya akan dengan senang hati menemani Anda ke gerbang neraka. Jika Anda tidak mau, cukup F** off. Kenapa F** kamu melayang di udara? King Sui mengutuk. Namun, tampaknya kutukan King Sui tidak efektif. Setelah beberapa saat, King Sui tahu bahwa ini bukan solusi. Dia tidak bisa berdiri di sana seperti orang idiot yang memungkinkan berbulu ini membuatnya marah sampai mati. Setelah berpikir sebentar, King Sui memutuskan untuk berbaring di tanah. Sisa-sisa reruntuhan batu 100 jin telah tersapu bersih oleh kekuatan angin kencang yang dihasilkan oleh kondor giok berkepala putih ini ketika pertama kali menyapu untuk menyerang King Sui sebelumnya. Namun, pada saat yang sama saat dia berbaring, dia juga diam-diam menghancurkan bagian dari tebing batu, menyembunyikan sebuah batu kecil di tangan kirinya. King Sui menutup matanya, dan mengambil risiko. Dia tidak percaya bahwa penyempurnaan tubuhnya saat ini dengan kekuatan hanya teknik penguatan kuno tingkat 3 akan mampu bertahan melawan cakar tajam dan paruh runcing Inki Jade Condor berkepala putih. Itu bukan cakar atau paruh biasa, sangat mungkin, bahkan jika itu King Sui, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kesabaran, King Sui tidak kekurangan. Fakta bahwa dia dengan tekun menghabiskan seluruh waktu luangnya dalam berkultivasi telah membuktikan bahwa kekuatan keinginannya berada di luar norma. Dia bisa bersabar jika dia mau. Waktu berlalu saat menit berlalu, King Sui menyipitkan matanya saat dia mengintip dari sudut matanya. Tubuhnya menegang, King Sui bersiap untuk menangkap setiap kesempatan yang muncul dengan sendirinya untuk melakukan pembunuhan satu pukulan. Persetan, apakah dia masih tertarik untuk bertarung? Persetan dengan ibunya, tetap di posisi yang sama, tidak turun atau terbang. King Sui mengutuk. Mungkin, beberapa dewa mendengar doa King Sui saat kutukannya secara bertahap mulai mempengaruhi burung itu. Condor giok bertinta berkepala putih itu perlahan mulai berputar semakin dekat. Berbulu licik ini, tunggu saja sampai aku menangkapnya. King Sui bergumam dengan penuh kebencian. White-headed Inki Jade Condor bukanlah orang bodoh, tampaknya ia mencoba menguji air. Berputar-putar lebih dekat dan melonjak di luar jangkauan. Ini berlanjut selama beberapa waktu sebelum tampaknya memutuskan untuk masuk semua. Dengan ledakan kecepatan yang mirip dengan kilat, akhirnya terbang menuju King Sui. Ini adalah saat yang dia tunggu-tunggu. Mata King Sui terbuka, saat dia menjentikkan kedua batu di tangannya, membidik mata kondor giok berkepala putih. Jarak 10 meter ditempuh dalam sekejap. Saat ia menjentikkan batu, King Sui meringkuk lengan dan kakinya, mengadopsi postur kelinci sebagai ki dari teknik penguatan kuno beredar dan diresapi tubuhnya. Ekek, sebuah suara melengking berteriak kaget. Tetapi tubuh besar condor berkepala putih itu bahkan tidak melambat sedikit pun. Faktanya, kecepatannya bahkan bertambah satu gigi. Pada saat kritis dampak, tubuh King Sui ini mirip dengan ikan mas yang melompat keluar dari air. Mengumpulkan ki di lengan dan kakinya, dan meminjam kekuatan benturan, King Sui dengan kasar menggunakan anggota tubuhnya untuk memantul. Pantulannya luar biasa, kedua lengannya terasa seperti akan patah kapan saja. Karena kehilangan itu, kondor giok bertinta berkepala putih memekik tidak senang. King Sui melihat ke bawah pada bercak merah yang mekar di depan dadanya, ada luka sepanjang satu kaki. Darah tak henti-hentinya mengalir keluar darinya. Meskipun dia berhasil menghindari dampak terberat, seperti yang dilakukan King Sui dengan panik, ujung cakar condor masih berhasil menembus dadanya. Lukanya sangat dalam. Meskipun dia telah berhasil melarikan diri dari kematian tertentu, dia masih menderita luka berat. Melihat darah yang mengalir tanpa henti dari lukanya, King Sui menggigil karena rasa sakit yang luar biasa karena dadanya diiris terbuka. Merasakan kepahitan di hatinya, mungkinkah dia benar-benar akan kehilangan nyawanya hari ini? Pada saat itu, banyak hal melintas di matanya, terutama pikiran King Yi. Sebelum dia pergi, King Sui masih berulang kali meyakinkannya bahwa dia akan menjaga dirinya sendiri. Dia sangat tidak mau mati di sini begitu saja. King Sui belum membantu King Yi memenuhi keinginannya, dia tidak bisa mati di sini. Jika dia mati, apa yang akan terjadi pada King Yi? Dia akan kehilangan dukungan, satu-satunya daging dan darahnya diambil darinya. Membayangkan skenario itu terjadi sebenarnya lebih menyakitkan daripada diiris terbuka. Apa yang akan terjadi jika orang lain menginjak-injaknya dengan kasar? Tidak, dia mengertakkan gigi, dia tidak bisa mati di sini. Terlepas dari keinginannya, kesadaran King Sui mulai kabur, darah yang mengalir dari dadanya mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Dan pada saat yang sama sebagian darahnya juga memercik ke liontin yin yang usang dan compang camping yang selalu ia kenakan. Di lehernya. Teknik penguatan kuno, bab 30 alam Valet Jade Immortal.
Pada saat kesadarannya memudar, liontin yin yang bersentuhan dengan darah King Sui. Setelah itu, liontin itu benar-benar berwarna ungu gelap. Liontin yin yang mulai memancarkan gelombang cahaya ungu lembut, perlahan menyelimuti King Sui, seolah-olah dia adalah bayi yang sedang berbaring di pelukan ibunya. Dari apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang, liontin itu sepertinya terus-menerus meminum darah King Sui saat gelombang cahaya ungu semakin kuat. Saat itu, terasa selama keabadian namun sesingkat 1 detik. Pada saat yang sama, alih-alih kesadarannya yang kabur, King Sui benar-benar merasa sangat jernih, sedikit yang bisa dia bayangkan pemandangan luar biasa apa yang akan menunggunya begitu dia membuka matanya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya beberapa saat sebelumnya, dia baru saja akan mati dengan hati yang penuh dengan keluhan dan keengganan yang lahir dari keinginan untuk melindungi King Yi. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Hal pertama yang King Sui sadari ketika dia bangun adalah bahwa ini bukan lagi daerah pegunungan yang dia kunjungi beberapa saat yang lalu, tampaknya entah bagaimana, pemandangannya telah bergeser. Lanskap tempat dia berada saat ini dapat dianggap relatif sempit. Lanskapnya memiliki keliling sekitar 100 meter, hanya dengan sekali pandang, King Sui memiliki pemandangan panorama seluruh wilayah. Apa yang saya lakukan di sini? Apakah ini tempat semua manusia datang setelah mereka mati? King Sui berdiri saat dia mengamati sekelilingnya. Dia melakukan pemeriksaan terhadap tubuhnya sendiri saat dia tiba-tiba berseru kaget. Luka saya benar-benar sembuh. King Sui berkata dengan linglung, melihat pakaian berdarah dan compang camping yang dia kenakan, dan luka sepanjang kaki di dadanya, dia yakin bahwa pertarungan dengan White-Headed Inky Jade Condor bukanlah halusinasi. Namun, hal terakhir yang dia ingat adalah sekarat, namun dia tidak mati. Di mana tempat ini? Apa yang aku lakukan di sini? King Sui mengamati sekelilingnya lagi. Ah, ada air. Bibir King Sui sudah pecah-pecah, tenggorokannya kering seperti debu dan bengkak karena rasa haus yang luar biasa. Di tengah lanskap dunia lain ini sebenarnya ada genangan air kecil. Tidak menyadari bahaya apapun, King Sui berlari dan meminum isinya. Baru setelah dia puas, dia menyadari bahwa air yang baru saja dia minum sangat lezat. Tidak hanya memuaskan dahaga dan laparnya, bahkan tubuhnya seolah dipenuhi dengan sumber energi misterius yang tak terbatas. Baru pada saat ini, setelah rasa hausnya terpuaskan, King Sui melihat dengan jelas untuk pertama kalinya di kolam air ini. Kolam itu memiliki keliling dan kedalaman sekitar 10 meter, air di dalamnya tampak berkilauan dengan kilauan kristal dan tampak begitu murni dan murni, tanpa polutan apapun. King Sui merasa bahwa ini adalah hari yang penuh dengan kejadian aneh. Karena sekarang dia sadar, dia juga menemukan pohon yang tampak aneh, serta monumen batu di sisi kolam. Tugu batu ini memiliki tinggi yang mirip dengan manusia dewasa jantan dan memiliki lingkar pohon raksasa. Monumen batu itu memancarkan aura megah, seolah-olah kaisar yang memegang otoritas mutlak di tempat dunia lain ini, mendiktekan aturan kepada rakyatnya. Saat King Sui berjalan di depannya, dia melihat bahwa sebenarnya ada tulisan di monumen batu itu. Alam Valet Jade Immortal, jadi tempat ini adalah Alam Valet Jade Immortal. Di bagian atas monumen batu, kata-kata Realm of the Valet Jade Immortal ditulis dengan goresan tebal dalam gaya kaligrafi. Kata-kata itu sangat menarik perhatian dan memancarkan aura misterius yang menarik perhatian King Sui. Mengarahkan pandangannya ke bawah, King Sui menemukan lebih banyak prasasti. Alam Giok Valet abadi hanya memungkinkan masuk ke penguasa alam ini. Selain penguasa, tidak ada manusia lain yang diizinkan di sini, kecuali mereka sudah mati. Saat King Sui membaca kata-kata, hanya mengizinkan masuk ke penguasa, mungkinkah aku yang berdaulat? King Sui menggenggam sedotan dalam kegelapan, dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena itu, dia memutuskan untuk melanjutkan membaca prasasti lain di monumen batu untuk saat ini. Waktu mengalir dengan kecepatan 100:1 di alam Giok Valet yang abadi dibandingkan dengan dunia luar. Setelah membaca ini membuat King Sui melompat kegirangan. Menghabiskan 100 hari di dunia ini setara dengan 1 hari di luar. Setelah itu tidak banyak prasasti yang tersisa, hanya beberapa kata lagi di bagian bawah monumen batu. Setelah lapisan pertama alam Valet Jade Immortal telah dibuka, sebuah pohon yang tampak kuat akan muncul di dalamnya. Pohon ini membutuhkan waktu 100 tahun untuk dewasa, dan setiap 100 tahun akan menghasilkan 10 buah. Nama buah yang dihasilkan pohon ini dikenal sebagai buah peningkat energi. Jika tertelan oleh manusia normal, ini bisa meningkatkan level kekuatan mereka sebesar 500 jin. Alkemis bisa menggunakan buah ini untuk ramuan pil juga. Catatan, efek buah peningkat energi hanya dapat menumpuk 2 kali, mengkonsumsi lebih banyak tidak ada gunanya.
Dan sisa prasasti di bagian bawah monumen adalah sebagai berikut. Efek dari membuka lapisan kedua alam Valet Jade Immortal. Membuka lapisan ketiga alam Valet Jade Immortal, sampai ke membuka lapisan ke-9 alam Valet Jade Immortal. Setelah King Sui selesai membaca monumen batu, dia melirik pohon yang tampak kokoh dan kuat di sampingnya. Mungkinkah ini pohon peningkat energi yang dia baca di prasasti di monumen batu? Pohon itu kira-kira tingginya sekitar 2 meter, dengan cabang setebal pilar baja dari dunia sebelumnya. Meskipun cabang-cabang pohon peningkat energi sangat pendek panjangnya, hanya sekitar 1 kaki panjangnya, mereka masih terlihat kuat dan kokoh. King Sui mengintip ke atas, dan melihat 10 buah merah darah berkilau tergantung dari cabang-cabang pohon peningkatan energi, memancarkan bau yang sangat memikat yang membuatnya mengeluarkan air liur. Sekarang, King Sui sudah memiliki gambaran kasar bahwa keberadaan alam spasial ini berarti untuk kultivasinya di masa depan. Seringai muncul di wajah King Sui saat dia memikirkan kemungkinan masa depan. Dalam ranah ini, batasan normal tidak lagi berlaku untukku. Tidak ada yang tidak bisa saya capai. Saya tidak percaya saya masih tidak akan mampu menembus lapisan keempat teknik penguatan kuno. Sayang sekali dunia ini hanya bisa digunakan oleh satu orang, jika bukan King Hu dan King Bei yang bisa menikmati keuntungan di sini juga. Yah, tidak apa-apa seperti itu juga, saya tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang rahasia ini. Manusia sudah rela melakukan pembunuhan untuk keuntungan yang jauh lebih rendah dari ini. Saya tidak boleh mengundang malapetaka atas diri saya sendiri. King Sui memutuskan. King Sui tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu, dia sudah benar-benar menjelajahi lanskap alam abadi Valet Jade. Ranah spasial kira-kira berukuran 1 hektar. Melihat tanah ungu yang gembur di bawah telapak kakinya, dia merasa bahwa ruang ini sangat bagus untuk menanam tanaman. Setelah menjelajahi alam spasial, King Sui menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Bagaimana dia bisa kembali ke dunia luar? Tepat pada saat dia berpikir untuk keluar, dia menyadari bahwa dia sudah kembali ke daerah pegunungan di mana dia sebelumnya. Tampaknya alam abadi Valet Jade sudah selaras dengan keinginannya. Memasuki, keluar. Dengan niat sedikit pun dari keinginannya, dia bisa masuk dan keluar dari alam Valet Jade Immortal. King Sui dengan senang hati bereksperimen dengannya, seperti anak kecil yang bermain dengan mainan favoritnya. Setelah itu, King Sui diam-diam merenung untuk waktu yang lama, bagaimana alam abadi Valet Jade ini tiba-tiba muncul. Dan kenapa dia memilihku? Terlepas dari kecerdasannya, dia masih tidak memiliki kesimpulan dan dengan demikian memutuskan untuk sementara mengabaikan misteri itu. Bagaimanapun, itu bukan sesuatu yang merugikan baginya. Setelah itu, King Sui memeriksa pakaiannya. Tertawa pahit saat dia melihat pakaian compang camping di tubuhnya, King Sui mengambil 1 set pakaian baru dari ranselnya dan mulai berganti pakaian. Pada saat inilah dia menyadari bahwa liontin yin yang selalu dia kenakan di lehernya telah menghilang. King Sui dengan panik melakukan pencarian di sekitar dan bahkan memasuki ranah spasial lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun yang berkaitan dengan hilangnya liontin yin yang. Mungkinkah hilangnya liontin yin yang terkait dengan alam Valet Jade Immortal? Saat ini, jika hanya King Sui yang bisa melihat bayangannya sendiri, dia akan menghentikan pencarian liontin itu. Karena, terletak tepat di tengah alis King Sui, adalah setitik mutiara berwarna ungu seukuran kacang. Mutiara itu berbentuk persis seperti liontin yin yang. Entah bagaimana tanpa sadar bergabung dengan King Sui setelah dia pingsan. Setitik mutiara ungu yang diatur takdir, terletak di antara alisnya mirip dengan seorang seniman yang menambahkan sentuhan akhir vital pada sebuah mahakarya, menambahkan sedikit magnetisme dunia lain ke mata King Sui yang sudah menawan. Sebelumnya, King Sui sudah bisa dianggap tampan, tapi sekarang dengan sedikit magnet, aura yang dia pancarkan hanya bisa dikatakan luar biasa. Karena liontin itu hilang, rantai liontin itu juga tidak perlu disimpan. King Sui membuang rantai itu saat dia berganti pakaian baru, dan hanya setelah itu, hilangnya kondor giok bertinta berkepala putih terjadi padanya. King Sui memiringkan kepalanya, melihat sekeliling. Dia akhirnya melihat mayat White-Headed Inki Jade Condor di suatu tempat yang jauh di kejauhan. Itu mati. King Sui berjalan mendekat, dan setelah pemeriksaan singkat, menyadari bahwa penyebab kematiannya adalah 2 batu yang dia lempar sebelumnya. 2 batu telah mengenai target mereka dan bersarang di mata condor berkepala putih. Seberapa menakutkan? Apakah kebanggaannya benar-benar penting? Meskipun terluka, ia masih ingin binasa bersamaku. Dampak dari sebelumnya ketika mencoba menghancurkan saya sampai mati pasti menyebabkan batu yang bersarang di matanya menembus otaknya.
Sungguh kematian yang tragis. Bagaimanapun, sepertinya aku akan memanggang condor giok berkepala putih untuk makan malam-malam ini. TL, set-set enak.